Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Apa kabarnya Kak Pudan? Puji Tuhan, sehat kak. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bang Triwin? Oh ya, semangat sekali Bang Triwinnya. Berarti adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita belum bisa ketemu, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke? Sekarang kita mau ibadah nih Kak. Tapi sebelum ibadah, kakak mau kasih tahu dulu kalau hari ini kita akan dilayani oleh Amang calon pendeta Hutagao. Sebelum kita mulai ibadah kita, apa aja yang harus disiapkan Kak Pudan? Ya, yang pastinya hati. Oh iya, hati. Terus apa lagi Kak? Yang pastinya juga Alkitab. Sama Alkitab. Jadi siapkan hati dan Alkitab buat adik-adik yang belum ngambil Alkitabnya, yang belum ada Alkitabnya boleh diambil dulu Alkitabnya, oke? Sudah? Oke. Kita akan mulai memuji Tuhan. Sebelum kita puji Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Oke adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, ayo. Semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Untuk sinar matahari, terima kasih Tuhan. Untuk bulan purnama, terima kasih Tuhan. Untuk bunga-bunga di padang, burung-burung di udara, juga ikan di laut. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Untuk sinar matahari. Untuk sinar
aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Sekali lagi, berani tak berbeda. karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Mana kayaknya? Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Pudan. Adik-adik, kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa, ikuti doanya kakak ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu buat berkat-Mu kepada kami semuanya. kepada kami semuanya. Tuhan, Tuhan, kami akan memulai kami akan memulai ibadah kami. ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami masing-masing. di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terpujilah nama-Mu Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan satu ayat lagi ya. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik juga harus mempersiapkan Alkitabnya agar kita sama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Ama mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami di pagi hari yang cerah ini, melalui firman yang akan kami dengar. Dan Tuhanlah yang selalu menyertai kami, anak-anak-Mu, agar tetap fokus menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 2. Adik-adik buka Alkitabnya ya, dan kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi kita baca, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita telah selesai membaca firman Tuhan pada minggu pagi ini. Dan tema minggu kita adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi Amang mau menyapa adik-adik. Jika Amang mengatakan pujilah Tuhan, hai anak-anak sekolah minggu, adik-adik menjawabnya pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bisa? Oke, Amang akan mencoba. Pujilah Tuhan, hai anak-anak sekolah minggu. Oke, ya, lebih semangat lagi ya. Sekali lagi, Amang sapa. Pujilah Tuhan, hai anak-anak sekolah minggu. Oke, iya. Amang akan menjelaskan sedikit mengenai cerita firman Tuhan pada kita pagi hari ini, bahwa mengenai pujilah Tuhan, hai jiwaku. Adik-adik sekalian, pernahkah adik-adik memuji nama Tuhan? Jika pernah, kenapa adik-adik memuji nama Tuhan? Apakah karena adik-adik sudah diberikan mainan oleh orang tuanya? Atau apakah adik-adik mendapatkan juara 1 ketika pembagian hasil ujian kemarin? Atau apakah adik-adik mendapatkan uang dari orang tua? Kenapa adik-adik memuji nama Tuhan? Pasti adik-adik memiliki alasannya masing-masing. Dan Amang yakin alasan yang diberikan oleh adik-adik sangatlah banyak mengenai kenapa adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu Amang ingin menanyakan kembali, apakah adik-adik selalu memuji nama Tuhan? Ketika adik-adik berada dalam suatu masalah di sekolah, tidak mampu mengerjakan PR, tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, apakah adik-adik masih bisa memuji nama Tuhan dan mengucap syukur? Pasti sulit bagi adik-adik untuk mengucap syukur, ya kan? Lalu bagaimana ketika adik-adik disuruh oleh orang tua untuk membersihkan rumah, membersihkan piring, lalu menyapu halaman, namun adik-adik tidak bisa melakukannya dengan baik? Apakah adik-adik masih bisa memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan? Pasti sulit, karena orang tua akan marah kepada adik-adik karena tugas yang diberikan tidak selesai, rumah tidak bersih, piring-piring juga berantakan, ya kan? Oleh sebab itu, jika Amang menanyakan apakah adik-adik bisa memuji nama Tuhan setiap hari, jawabannya bisa, ya. Jadi kalaupun adik-adik dalam masalah, adik-adik sedang dalam masa-masa sulit di dalam sekolah, dalam bermain, adik-adik diejek, tidak memiliki teman, adik-adik tetap harus mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengasihi adik-adik, menyayangi adik-adik, dan mengampuni segala kesalahan yang adik-adik perbuat. Jadi jangan kecil hati, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Jangan takut, jangan gentar, tetapi adik-adik harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang kuat, yang teguh dalam menjalani aktivitasnya, maupun di sekolah, dalam hal bermain dan di lingkungan berumah. Halo Kak Budan, kenapa hari ini kok sedih betul? Hari Minggu loh. Iya Mang, lagi bete. Bete kenapa? Ya biasanya kan kalau hari Minggu itu kan ke gereja, ceria, ini di rumah-rumah terus. Iya ya. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman ya? Iya nggak bisa Mang, jadi bete apa Mang? Iya. Tapi dan itu sebagai anak-anak sekolah minggu tidak boleh bete, tidak boleh sedih,
tidak boleh cemberut, tidak boleh lesu. Tetapi anak-anak Tuhan harus bisa mengucap syukur. Masih bisa beribadah di rumah nggak? Masih Amang. Bersama orang tua nggak? Iya. Iya, itu yang harus adik-adik, terkhususnya Kak Pudan juga jangan sedih, jangan lesu, tetapi Kak Pudan harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan, harus bisa memuji nama Tuhan, walaupun Kak Pudan dan anak-anak sekolah minggu beribadah di rumahnya masing-masing, ya. Oke Amang. Iya. Terima Jadi kasih jangan Amang. sedih. Oke, Amang mau nanya juga nih sama Kak Pudan. Kak Pudan selama di rumah mengikuti tugas-tugas dari sekolah enggak? Iya dong, pasti Amang. Karena kan kalau dari sekolah kan ada juga tugasnya dikasih bu guru. Susah enggak tugasnya? Enggak Amang, Enggak. Kak Pudan kan pintar. Iya ya, memang harus seperti itu. Harus bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tapi tidak hanya tugas yang diberikan oleh guru. Kak Pudan mengerjakan tugas dari orang tua enggak? Membantu enggak di rumah? Pasti dong Amang. Iya ya, apalah yang Kak Pudan lakukan kalau berada di rumah? Cuci piring, sapu rumah, buang sampah, bersihin tempat tidur kalau bangun. Bagus, gitu ya. Kalau jadi anak Tuhan harus rajin. Tidak hanya pekerjaan sekolah, tetapi pekerjaan rumah juga harus Kak Pudan lakukan. Pernah ngeluh nggak kalau disuruh orang tua? Nggak pernah sih Amang, karena kan selalu dikasih makan. Kasih makan ya, Iya. makanya bisa seperti ini ya. Iya. Iya, jadi tetap harus melaksanakan tugas dari orang tua. Tidak boleh mengeluh. Karena anak-anak sekolah minggu selalu taat kepada Orang tua. dan harus tetap mengucap syukur, ya kan? Kenapa Amang bilang mengucap syukur? Karena Kak Pudan biarpun tidak datang ke sekolah, Kak Pudan masih bisa belajar di rumah, ya kan? Betul sekali Amang. Iya, karena di luar sana masih banyak anak-anak yang belum bisa memiliki kesempatan untuk mencari ilmu. Jadi Kak Pudan ketika dikasih kesempatan untuk bisa belajar di rumah, tetaplah mengucap syukur, jangan mengeluh. Walaupun Kak Pudan belum bisa ketemu dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, baru datang dan kumpul dengan teman-teman, ketemu dengan ibu guru, bapak guru, tetapi Kak Pudan harus berdoa, mengucap syukur, meminta kepada Tuhan agar diberikan kesempatan untuk dapat kembali lagi datang ke sekolah, mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas sebagai seorang murid. Bisa? Pasti Amang, pasti Iya. bisa. Baru ini Amang mau nanya lagi pertanyaan yang terakhir. Apa itu Amang? Kak Pudan pernah sakit nggak? Pasti dong, pasti pernah Amang. Sakit apa itu? Demam, batuk, pilek. Enak nggak sakit? Ya enggak dong Amang. Enggak ya? Enggak. Iya. Jadi kalau misalnya Kak Pudan sakit, apa yang Kak Pudan lakukan? Pastinya Kak Pudan makan obat, baru berdoa. Berdoa. Iya ya. Sebagai anak Tuhan harus meminta penyembuhan dari Dari Tuhan. Iya, jadi jangan Kak Pudan sebagai anak sekolah minggu mengeluh, kenapa aku batuk, kenapa aku bersin, kenapa aku tidak bisa jalan, kenapa kakiku sakit, kepalaku sakit karena banyak tugas dari orang tua dan guru. Tetapi Kak Pudan harus meminta pertolongan dari Tuhan, ya. Jadi Kak Pudan harus tetap semangat, harus tetap melaksanakan tugas dengan baik, harus taat kepada orang tua, walaupun setiap yang Kak Pudan kerjakan belum tentu sempurna, ya kan? Pasti ada tugas-tugas sekolah yang Kak Pudan lakukan, sudah Kak Pudan kerjakan, udah Kak Pudan lakukan dari guru, namun hasilnya masih belum memuaskan. Kak Pudan harus tetap Mengucap syukur. Iya, jadi jangan merasa takut ya, karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang pemaaf dan Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi Kak Pudan harus tetap semangat,
jangan takut untuk melaksanakan kembali tugas-tugasnya. Dan kalaupun Kak Pudan sakit, jangan ragu untuk meminta kepada Tuhan. Oke? Oke, Ama. Terima kasih. Karena Kak Pudan sangat-sangat berharga di mata Tuhan, sama seperti lagu anak sekolah minggu. Judulnya adalah Burung Pipit yang Kecil. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama ya. Semangat. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita berdoa ya adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih ya Yesus atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman mulai selalu menerangi hati kami, anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang lebih semangat, anak-anak yang selalu bersyukur terhadap segala sesuatu yang Engkau berikan kepada mereka. Orang tua, guru-guru, serta teman-teman bermain mereka. Lindungilah mereka ya Tuhan, jagalah mereka, agar mereka tetap selalu di dalam sukacita melakukan aktivitas mereka. Kepada orang tua kami ya Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan, murah rezeki, serta semangat, agar mereka dapat memenuhi segala kebutuhan kami dan dapat mendidik kami, mengajar kami menjadi anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang kuat. Begitu juga ya Tuhan buat guru-guru kami maupun guru-guru sekolah minggu kami. Lindungilah mereka ya Tuhan. Berikanlah kesabaran agar mereka tetap selalu sabar dalam mendidik kami, mengajari kami melalui firman-Mu. Dan begitu juga ya Tuhan buat teman-teman sepermainan kami. Kiranya Tuhanlah yang melindungi mereka, agar di hari-hari yang akan datang, di kesempatan yang akan datang, kami boleh kembali lagi bermain bersama, bergembira, dan melakukan aktivitas kami. Seluruhnya ya Tuhan, hati dan pikiran kami serahkan kepada-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni dan memaafkan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ibadah kita selesai, kita bernyanyi dari buku ND nomor 754.
menolongi Tuhan Dia. Adik-adik sekalian, kita akan doa untuk penutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Halo adik-adik. Halo. Iya, di sini kakak-kakak sekolah, guru sekolah minggunya akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuat kreativitas. Kita mau buat apa nih Kak hari ini Kak? Pokoknya kita membuat kreativitas. Tadi khotbah kita kan apa, Mak? Temanya adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai jiwaku. Ya. Nah, Oke. jadi nanti adik-adik di rumah siapkan kertas origami yang bermotif ataupun yang polos boleh, pokoknya yang ada di rumah. Nah, kalau nggak ada lem, solatif juga boleh, dan kertas cover. Wow. Kak ini kalau warna lain boleh nggak? Oh boleh. Boleh ya, soalnya aku Pokoknya- sukanya warna biru. Oh iya. Aku merah. Oke. Pokoknya kertas yang ada di rumah dipakai. Nah, jangan lupa gunting juga kita butuhkan. Tapi adik-adik yang kecil jangan pakai gunting sendirian. Ayo minta bantuan sama mamanya yang di rumah ya. Iya. Iya. Gimana kalian cara membuat kreativitasnya, Kak? Cara buatnya gampang. Kertas cover yang tadi udah disiapkan, dilipat-lipat nih. Kak Budan bantu. Tolong Oh. Kak, caranya gimana Kak? Oke, sebentar ya. Ayo semangat Kak Pudang. Oke, jadi bagian ujungnya itu dilipat seperti ini ya adik-adik ya. Dilipat seperti ini. Nah, dilipatnya begini. Wow, keren. Hebat ya. Nah, gampang kok, nanti dilipat sampai ujung, sampai habis. Adik-adik pasti bisa. Pasti. Iya. Oh jadi dilipatnya pokoknya sampai ujung ya Kak ya? Iya. Oke. Warnanya- Nanti kalau memang kesusahan boleh minta bantuan sama mama, boleh minta bantuan sama papa atau sama abang sama kakaknya juga nggak apa-apa ya kan Mama? Boleh ya. Iya, seperti ini. Oke. Tara, baru jangan lupa dilipat bagian tengahnya. Oke. Keren. Keren dong Mama. Oh. Dilipat bagian tengahnya biar sama dia. Kakak punya sulap. 1, 2, 3. Tara. Wow. Nah, Oke. ya. Oke, jadi kalau tadi kertas covernya sudah dilipat seperti kipas ini, terus kita lem. Ini Kak, tolong Kak. Nanti ininya dilem nih, coba Kak. Ini bawahnya, nanti kita lem, kita jadiin satu. Jadi nanti dia seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Kak Pudan tolong lemkan ya Kak. Nah kalau sudah ini dilipat yang kertas covernya, sekarang Amang boleh tolong nggak lipatkan yang kertas origaminya? Oke, siap. Lipatnya kayak gini juga ya Amang, Oke. dari ujung sampai ke ujung. Iya, ini adik-adik kertasnya seperti ini. Amang akan melipatnya sama seperti yang pertama tadi ya. Yang pertama kita lipat ke belakang, lalu kita lipat lagi ke depan, ke belakang, begitu terus ke depan, ke belakang,
lalu terus menerus sampai dia menjadi kecil seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita lipat tengahnya. Nah, lalu jadi deh seperti ini. Cantik kan warnanya? Cantik, cantik banget. Kak Budan udah selesai? Sudah dong Kak. Oh udah, ya udah Sudah. selesai ya. Nah ini contohnya. Ini benar-benar nih. Setelah itu, kalau sudah seperti ini dua-duanya udah jadi, kita satuin. Nih gini. Oke, kalau udah jadi dua seperti ini kita satukan. Terus nanti kita lem. Coba Kak Budan tolong Kak, disatukan. Ini ditaruh di bawah, terus dia dilem. Nanti dia akhirnya bentuknya jadi apa? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Coba. Begini ya. Ya. Tuh, disatuin seperti ini. Amang bisa nebak nggak ini kira-kira bentuknya apa? Ayo. Ini pasti bentuknya kipas, betul nggak? Kurang tepat. Wah. Ayo, kira-kira apa? Ayo. Depannya B. Depannya B. Bunga. Oh, bunga. Mirip bunga. Iya ya. Oke. Ini Nah, dilem kan, Kak? ya ini tolong ya Kak, dilem dulu supaya dia lengket. Tolong Abang Terus dipotongkan. Oke. sambil kita tunggu Kak Budan, sekarang Amang boleh tolong nggak? Ini kertas origaminya, karena kan kita tadi temanya tentang pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, ini kertas origaminya kita bikin bentuk hati atau bentuk love. Amang bisa nggak bikin? Bisa. Coba Amang, tolong. Oke. Kalau Kak nggak bisa nih bikin bentuk hati, kalau mau bikin bentuk segitiga juga boleh, mau bikin bentuk kotak juga boleh. Pokoknya bentuk yang adik-adik. Nah, jadi gini, coba Amang tolong tunjukin ke adik-adik gimana hasilnya. Tada. Nih, Amang pilihnya bentuknya hati, gitu. Kalau sudah ini, Kak Budan udah jadi ya? Sudah dong. Ya, Amang juga udah jadi. Jadi di baliknya ini, nah boleh kita tulis pesan-pesan kita, misalnya kayak tema hari ini apa tadi Abang? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oke, nah bisa kita tulis di sini nih, pujilah Tuhan, hai jiwaku, seperti itu. Atau pesan apapun yang adik-adik mau tulis, nggak apa-apa. Setelah itu, nanti dia jadinya bakal seperti ini. Seperti ini jadinya, oke? Wow, Nih, keren. bagus ya. Bagus. Tapi nanti adik-adik kalau misalnya mau ditambahin lukisan, mau digambar-gambar lagi, mau diwarnain lagi nih yang kosong-kosong itu boleh. Dan jangan lupa yang paling penting harus ditulis namanya, oke? Namanya ditulis yang jelas di atas sini. Setelah itu nanti kalau mau ditambahin, diwarnain boleh nggak Kak? Boleh banget. Mau digambar-gambar boleh nggak Kak? Boleh banget, oke? Nanti Kak, Amang, kalau kita sudah selesai kreativitasnya seperti ini, nanti difoto, minta tolong sama mama, minta tolong sama papa, foto. Setelah itu nanti dikirim ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu, Iya. oke? Tahu nggak? Habis dikirim, nanti kita bakal dapat hadiah. Ada hadiah. Ada Wow, hadiahnya. ada hadiahnya. Makanya jadi harus lakukan yang terbaik, oke? Bikin sebaik mungkin, oke? Oke. Oke. Nanti hadiahnya akan dikirim ke rumahnya. Siapa-siapa nanti jadi pemenangnya? Tunggu dan berikan yang terbaik. Oke? Kerjakan sebaik mungkin dan semangat. Semangat. Sampai jumpa. Kami tunggu ya hasilnya. Dadah. Oke adik-adik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Adik-adik tetap di rumah, tetap cuci tangan, tetap belajar, tetap makan sayur, dan tetap tidur siang. Oke, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Ya adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa lagi ibadah online sekolah minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.